Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan berbagi ilmu tentang penerapan konsep 5R di kamar kita masing-masing. Nah, tentunya teman-teman pasti akan bertanya, apa itu 5R? 5R itu adalah simpelnya barang yang berantakan lalu kita rapikan dan kita ringkas lalu kita rawat, sehingga itu menjadi penerapan 5R di ruangan dan lingkungan kita. Lalu tentunya teman-teman akan bertanya, 5R itu apa aja sih? Nah, yuk kita lihat. 5R yang pertama itu adalah ringkas. Nah, yang kedua adalah rapi. Yang ketiga adalah resik. Yang keempat adalah rawat. Yang kelima adalah rajin. Maka 5R tersebut adalah satu kesatuan untuk menjadi perilaku yang hebat. Lalu pasti kita bertanya, bagaimana cara kita menjalankan 5R itu? Pertama, R yang pertama itu adalah ringkas. Ringkas itu apa sih? Yaitu singkirkan barang yang tidak diperlukan. Nah, R yang kedua yaitu adalah rapi. Rapi itu adalah membenahi tempat penyimpanan barang. Lalu R yang ketiga yaitu resik, mengatur dan melaksanakan prosedur kebersihan harian. Lalu R yang keempat adalah rawat. Rawat ini adalah pertahankan perilaku yang 3R yang tadi. Ringkas, rapi, resik, lalu kita rawat. Dan yang R yang kelima adalah rajin. Rajin adalah dari keseluruhan 5R yang telah kita lakukan, dari R yang pertama sampai R yang kelima. Prinsip dasar 5R ya teman-teman. Pertama, ada tempat untuk segala sesuatunya. Yang kedua, segala sesuatunya terletak pada tempatnya. Yang ketiga, tidak ada barang yang tidak diperlukan yang berserakan, kotor di dalam ruang lingkungan kita. Lalu tujuan 5R itu apa teman-teman? Pertama, kita akan lebih efisiensi dalam melakukan belajar. Yang kedua, belajar kita akan lebih produktivitas, lebih meningkat. Yang ketiga, menjaga dan merawat perlengkapan peralatan milik diri kita yang ada di rumah. Lalu yang keempat adalah sebagian kebiasaan yang baik untuk diri kita dan orang di sekitar kita. Ruangan yang tidak tertata dengan baik akan menimbulkan apa teman-teman? Pastinya ya, yang pertama, pemborosan waktu. Sudah pasti itu, kita akan mencari barang-barang yang kita butuhkan kalau tidak ada pada tempatnya. Yang kedua, pemborosan tenaga. Yang ketiga, pemborosan tempat. Barang akan berserakan di mana-mana. Yang keempat, pemborosan bahan material. Tentunya itu adalah hal-hal yang tidak baik kalau kita tidak melakukan 5R di dalam ruangan kita. Nah, yuk coba kita terapkan 5R di kamar kamu. Bagaimana? Pertama, coba kamu foto kamar dan meja belajar kamu. Lalu nanti kamu lihat di kamar dan di meja belajar kamu, pisahkan dan singkirkan barang yang tidak perlu dari tempat belajar kamu. Lihat, yang pertama, tidak ada barang yang tidak diperlukan yang berada di ruangan. Yang kedua, tidak ada barang yang berlebihan jumlahnya yang ada di meja belajar dan di kamar kamu. Langkah menuju ringkas. Pertama, yuk kita tulis barang-barang yang dibutuhkan di dalam ruangan. Lalu kategorikan barang-barang yang ada di dalam ruangan. Nah, itu untuk menjalankan R yang pertama, ringkas. Lalu memilih barang kamu. Dari barang yang tadi, benda yang tidak perlu yang kita tulis bagi dua, bernilai dan tidak bernilai. Lalu yang bernilai itu kita manfaatkan. Yang tidak bernilai dibuang saja segera agar tidak memenuhi kamar dan meja belajar kamu.
Nah, benda yang perlu kita tuliskan yaitu yang sering digunakan. Barang yang kadang-kadang kita gunakan, barang yang tidak digunakan. Lalu barang yang sering digunakan tempatkan pada dekat di meja belajar kamu untuk memudahkan kamu belajar. Lalu barang yang kadang-kadang digunakan tempatkan agak jauh. Nah, barang yang tidak digunakan sama sekali simpan di tempat yang pantas digunakan nanti jika kamu butuhkan suatu hari. Nah, kesimpulan dari R pertama ringkas. Pertama, melihat ke seluruh ruangan jadi lebih baik. Kedua, mendata dan menyusun daftar barang serta mengkelompokkan menurut penggunaannya, perlu atau tidak perlu. Yang ketiga, memindahkan barang yang tidak diperlukan. Teman-teman, sekarang kita masuk di R yang kedua, yaitu rapi. Rapi itu apa? Membenahi tempat penyimpanan barang dan atur tata letak ruangan termasuk peralatan ruangan. Nah, tujuan rapi apa sih? Pertama, barang mudah ditemukan. Kedua, barang mudah diambil. Ketiga, barang mudah disimpan kembali ke tempat semula. Teman-teman, langkah menuju rapi. Yang pertama, yuk mengkelompokkan tempat penyimpanan dan item-itemnya. Yang kedua, menyiapkan tempat penyimpanan beserta labelnya. Yang ketiga, mengatur tata letak. Setiap barang disesuaikan secara estetikanya. Yang keempat, memberikan tanda batas agar lebih terlihat. Yang kelima, mengatur tata letak tempat penyimpanan. Yang keenam, berikan kode atau label pada barang tersebut agar orang lain mudah mengenali barang yang ada di ruangan kita. Teman-teman, yuk kita klasifikasikan dalam penyimpanan barang. Pertama, frekuensi pemakaiannya. Nah, ini kita lihat nih, frekuensi pemakaiannya sering, kadang, atau jarang sekali. Lalu fungsi alat atau fungsi benda itu tersebut, alat potongkah, alat tuliskah, atau yang lain-lainnya. Lalu keseragaman barang, di situ ada ATK, buku-buku, tas sekolah, atau yang lain-lainnya. Untuk batas waktu, contoh, satu folder file kamu bisa disimpan untuk file-file pembelajaran dalam 1 bulan dan seterusnya. Kesimpulan dari rapi, teman-teman, dapat dilaksanakan, kita berikan 4 langkah. Pertama, menentukan tempat untuk menyimpan barang. Yang kedua, labelisasi dan visualisasi setiap barang. Yang ketiga, membuat layout ruangan untuk memastikan setiap tata letak barang. Yang keempat, memastikan barang milik kita tetap berada di dalam ruangan. Teman-teman, sekarang kita masuk ke R yang ketiga, yaitu resik, mengatur dan melaksanakan prosedur kebersihan. Yang pertama, bersihkan dari kotoran semua yang ada di setiap ruangan. Yang kedua, hilangkan sumber penyebab kotor. Dan yang ketiga, mengupayakan kondisi secara maksimal tetap dalam keadaan bersih. Nah, sekarang bagaimana langkah menuju resik? Pertama, siapkan sarana kebersihan yang ada di dalam ruangan kamu. Tempat sampah, sapu, pel, pengki, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, kegiatan pembersihan yang terjadwal. Kamu bikin jadwal dalam 1 minggu 2 kali atau 3 kali dalam membersihkan ruangan. Yang ketiga, pelestarian resik, menghilangkan sumber kotoran, kriteria resik, pemeriksaan berkala yang ada jadwalnya, dan itu bisa menuju langkah-langkah yang resik. Sekarang kita masuk ke R yang keempat. Apa itu? Yaitu rawat. Rawat adalah mempertahankan ringkas, rapi, dan resik. Artinya memelihara lingkungan yang sudah bersih dan rapi sepanjang waktu. Maka perlu dibuat standar kesepakatan yang ada di dalam ruangan. Jika
tidak segera distandarkan, maka kondisi bersih rapi yang telah dicapai akan kembali kotor dan berantakan kembali. Lalu, buat prosedur standar ini harus dilaksanakan oleh semua pihak yang ada di dalam rumah untuk masuk ke dalam ruangan kamu. Kesepakatan standar ini harus diumumkan dan diketahui dan dipahami oleh semua orang yang ada di dalam rumah untuk menuju dan memasuki ruangan milik kamu. Teman-teman, tujuan rawat itu apa sih? Tujuannya dalam perawatan ini untuk menjaga kondisi atau memelihara kondisi yang sudah ditata dengan baik, tetap terjaga dengan optimal dan terjadi peningkatan atas kondisi yang tersebut. Nah, bagaimana itu? Pertama, standarisasinya dulu, kebersihan ruangan kamu, penataannya bagaimana, penempatannya barang-barang bagaimana, dan lain-lainnya. Lalu penempatan tindakan dan pencegahan atau mengurangi tindakan pengotoran juga harus diatur. Teman-teman, sekarang kita berada di R yang kelima, standar kesepakatan yang telah dalam melaksanakan ringkas, rapi, resik, secara berkelanjutan bertahap untuk yang lebih baik dengan disiplin yang tinggi, ringkas, rapi, resik sesuai dengan standar kesepakatan menjadi kebiasaan baik untuk diri kita dan orang lain. Yang penting juga kita harus mengkomunikasikan, mengajarkan, melatih dan mendidik keluarga yang ada di lingkungan kita untuk memahami standar kesepakatan yang ada. Lalu, bagaimana menuju rajin itu sendiri? Pertama, di diri kita, yuk biasakan kondisi ruangan selalu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, lakukan pengontrolan setiap saat. Yang ketiga, lakukan koreksi bila ada penyimpangan. Yang keempat, lakukan peningkatan, misalnya dengan melakukan perlombaan antar kamar kamu, kamar adik, kamar ayah bunda untuk peningkatan efektivitas dan lain-lainnya. Tahap terakhir teman-teman, coba kamu buat stiker dan poster 5R untuk kamu bisa tempel di depan pintu atau di area ruangan dan meja belajar kamu sendiri. Teman-teman, faktor keberhasilan penerapan 5R itu pertama, partisipasi dan dukungan ayah, bunda, adik, kakak. Lalu yang kedua, adanya komitmen bersama. Yang ketiga, menjadi kesadaran semua orang yang ada di rumah dan lingkungan kamu. Lalu yang keempat, mempunyai dampak langsung di dalam rumah dan juga ruangan kamu sendiri. Kesimpulannya teman-teman, dalam kita menerapkan 5R, yang pertama 5R tidak akan berhasil tanpa pembiasaan. Yang kedua, pegang teguh prinsip dasar 5R. Yang ketiga, terapkan 5R dalam kegiatan sehari-hari kamu. Yang keempat, jadilah pribadi yang keren. Alhamdulillah teman-teman, penerapan 5R sudah kita sampaikan. Untuk pembiasaan kita yang lebih baik, yuk kita praktekkan 5R itu tersebut. Di sini ada lemari dan buku yang berantakan. Sekarang kita lakukan penerapan 5R di R yang kedua, yaitu apa? Rapi. Nah, sekarang saya mau melakukan bagaimana ditata yang lebih baik. Ini berantakan, kita rapikan sesuai dengan penataannya. Akan lebih terlihat rapi dan enak dipandang. Selamat mencoba teman-teman dalam menjalankan 5R.
Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah penerapan dan konsep 5R sudah kita lakukan bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini semoga menjadi yang perilaku yang lebih baik lagi untuk diri kita dan semua orang yang ada di sekitar kita. Salam 5R, tetap semangat.